Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabik pun, ya pun. Selamat datang para hadirin sekalian, pemirsa, penonton, subscriber podcast Zebra Gakum Official Ditlantas Polda Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pulung Arsasidon SIK, pangkat AKP, jabatan Kasigar, Subdit Gakum, Ditlantas Polda Lampung. Pada hari ini kita mengundang bintang tamu yang sangat terkenal, YouTuber, influencer di Provinsi Lampung ini. Ya, Bapak cukup tegang ya, Bapak? Enggak cilet-cilet ini. Sepertinya Bapak cukup tegang. Ini agak sedikit tegang ini. Agak gimana ya? Gemeter saya sama artis yang terkenal ini. Aduh, Bapak belum pernah di depan kamera. Iya, nih tahan. Lagi depan kamera nih. Ya mohon maaf ya nih, baru-baru aja jadi host di podcast ini. Selamat datang. Ya, terima kasih Mas Bapak. Rizky ya panggilannya. Jangan lupa juga YouTuber, subscribe, komen, like, and share. Apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Sama, jangan lupa juga di share juga ini di videonya di share. Nah, di subscribe juga video ini. Video podcast baru dari Ditlantas ini. Iya. Nah, jadi aku lurusin ya. Apa nih? Kita jelasin lagi. Jadi di sini kita podcastnya intinya sebenarnya kita mau sharing ya mengenai operasi Zebra yang ada di Bandar Lampung terutama. Ya, operasi Zebra Krakatau 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2020. Jadi di sini Bang Rizky sama aku manggilnya Mas Pulung kali ya. Ya boleh. Oke, jadi di sini aku sama masih muda kok saya ini. Mas Pulung ini bakal mensosialisasikan ya kan, memberikan informasi ke kawan-kawan semua yang mungkin masih polos, belum tahu apaan nih gitu kan ya. Ya. Gitu. Jadi yuk kita langsung ngobrol aja. Ada beberapa titik poin pertanyaan ya. Dari Bapak Pulung tentunya yang mungkin nanti bakal ditanyakan sama nanti minta opini dari Mblo Rizky tentunya. Gitu kan? Ya, selain itu juga kita bekerja sama nih ya sama Mas Mblo Rizky. Panggilannya gimana sih? Mblo Rizky, Mas Rizky juga nggak apa-apa. Udah Mblo Rizky ya, tentang himbauan atau sosialisasi dari khususnya kami dari Ditlantas terkait dengan keselamatan berlalu lintas, tata cara berkendaraan yang baik dan sosialisasi prosedur kesehatan pencegahan COVID-19 dari Ditlantas Polda Lampung. Nah, oke, pertanyaan pertama. Sebelum saya bertanya ini ya, sedikit menjelaskan terkait dengan operasi Zebra 2020 di Polda Lampung dengan kode atau sebutannya operasi Zebra Krakatau 2020. Nah, di sini selama operasi berlangsung kita melakukan himbauan dan sosialisasi terkait dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan juga memberikan himbauan mengingatkan kembali antar kita sesama manusia, teman-teman semuanya lah terkait prosedur atau protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang pandemi corona ini yang masih berlangsung nih ya. Jangan lupa menggunakan masker selalu ya, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun yang bersih, kemudian istirahat yang cukup, jaga kesehatan ya kan, olahraga yang cukup juga. Itu himbauannya kepada seluruh masyarakat terkait COVID-19. Kemudian yang kedua, sosialisasi terkait banyaknya nih kecelakaan lalu lintas, banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Bapak cocok sekali mencari narasumber saya, karena saya di jalanan kebetulan, jadi tahu lapangan. Baik Pak, silakan Pak. Nah baik nih, saya mau tanya nih, sekaligus mungkin ada saran nih, masukan dari Mas Jomblo. Kok Mas Jomblo sih? Ya apa Mas Jomblo? Mas Jomblo. Tapi mudah-mudahan bentar lagi nggak jomblo. Saya lihat di YouTube-nya udah ada calon kayaknya. Jam ntar lagi lamaran. Menurut Mas Jomblo nih, bagaimana tentang operasi Zebra di Lampung ini? Kira-kira apa mungkin kesan atau masukan atau bagaimana lah? Silakan. Oke, untuk kesannya sendiri dari saya cukup baik ya Pak, karena memang sepertinya memang harus ada seperti itu operasi setiap tahunnya karena mengurangi tingkat
satu kecelakaan, mengurangi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Karena saya juga kebetulan di lapangan riding, berjalan naik motor, naik motor ya. Iya kan, jadi sama kayak bapak juga kan. Jadi tahu gimana cara kondisi di lapangan. Tapi alhamdulillahnya setelah seiringnya waktu diadakannya operasi-operasi ini, dari saya pribadi sih mulai berkurang lah yang namanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tapi di sini kan masih berupa opini saya Pak ya. Nanti kan mungkin Bapak bisa jelasin lagi nih ke depannya apa yang terjadi nih gitu. Nah, terus dari sarannya saya lebih ke depannya kan ini saya sebelumnya bertanya dulu sih Pak. Untuk operasi ini sebenarnya apa Pak? Penilangan kah atau kita cuma mensosialisasikan kah, atau ada yang tadi yang saya jelaskan atau saya tanyakan ini empati ya, lebih ke arah empati dan lebih ke arah memberitahu, bukan adanya penindakan. Nah, mungkin sebelum aku saranin, aku mau nanya itu dulu nih ke Bapak. Itu gimana tuh Pak? Nah, baik. Untuk operasi Zebra Krakatau 2020 saat ini ditekankan target dan sasarannya yang bersifat simpatik dan humanis terkait dengan sosialisasi Kamsel Tipcar Lantas atau ketertiban keselamatan berlalu lintas. Dan juga himbauan sosialisasi secara simpatik terkait dengan prosedur atau protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tuh yang ditekankan dalam operasi ini. Ya, jadi buat kawan-kawan, untuk menindakan itu tidak ada ya, lebih kepada ke arah sosialisasi dan ke humanity gitu. Ya betul, humanity. Ya, kemanusiaan. Jadi ini termasuk salah satu operasi kemanusiaan. Iya, jangan tegang dulu ya kan. Nanti lagi riding, apa tuh? Langsung tancap rem ya kan, turun gigi ya langsung. Jangan kan. Makanya ini dikasih tahu ya kan. Biasanya kan kayak gitu Pak. Ya. Dulu pernah pengalaman soalnya Pak masih muda. Kalau ngeliat yang rame-rame ada palang, deg-degan kan gitu. Jadi nggak usah takut kalau ada kayak gitu-gitu tuh. Yang penting kalau kita lengkap ngapain kita takut gitu loh. Kalau kita takut berarti ada sesuatu, ada yang salah. Selain dengan operasi ini nih, ke depannya mungkin setelah operasi Zebra, harapan atau mungkin opini atau saran masukan dari Mas Jomblo. Ya, ini gimana? Aku kan tadi udah ngasih beberapa ya. Nah, ini sarannya ya, semoga kedepannya goals dari operasi ini tercapai ya. Satu lagi, terus dari sarannya juga bisa lebih baik lagi nih kedepannya Pak, untuk mungkin di lapangannya. Ketika kita biasanya kan kalau misalkan kita di lapangan sama di ininya berbeda kan, lebih baik lagi kan. Banyak juga sih yang kalau misalkan kita lagi ada razia atau apa, ada kekurangan, masalah dan sebagainya macamnya. Nah, itu mohon dikurangi dari saya sendiri. Dan juga saya juga nitip pesan gitu untuk kawan-kawan semua ya, ingatkan lagi kalau misalkan ada razia-razia jangan takut ya. Kalau misalkan kita nggak salah, kita jangan takut ya. Kalau misalkan kita takut berarti ada masalah. Itu sebenarnya yang saya pengen tekenin buat kawan-kawan semua yang lagi nonton ini gitu. Iya. Baik, saya tambahin selanjutnya. Memberikan himbauan atau sosialisasi terkait keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas. Contohnya nih, anak motor ya. Nah, Mas Jomblo ini anak motor. Ya, anak motor ya. Anak motor kan? Atau apa nih jadi? Jangan geng motor, Pak. Anak motor. Kerjaannya di jalan tuh. Anak motor. Nah, kita saya juga minta bantu nih. Kami juga minta bantu sama Mas yang YouTuber terkenal ya. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Iya. Kalah lo yang di Jakarta, kalah banyak loh. Saya juga tahu lo subscriber. Saya bentar mau pindah Pak ke Jakarta Pak. Nggak terkenal saya di sini Pak. Nah, jadi saya lanjutkan menghimbau kepada teman-teman nih anak motor ya, gunakan helm standar. Penting. Lengkapi surat-suratnya, SIM, STNK-nya itu penting, yang sah ya, yang sah. Kemudian kalau misalkan SIM-nya udah lewat ya segeralah membuat SIM yang baru. Kemudian keabsahan STNK, kemudian kelengkapan berkendaraan bermotor lainnya seperti lampu utama harus hidup, lampu rem, terus lampu sen, terus bannya juga kondisinya dicek, jangan sampai gundul. Kalau gundul wajib diganti karena itu bahaya, itu akan berpotensi kecelakaan. Merugikan diri sendiri dan orang lain loh kecelakaan itu. Terus kondisi mesin jangan sampai mogok di jalan, menimbulkan kemacetan ujungnya gitu, merugikan orang lain ujungnya. Nah, itu saya dengar juga kemarin motornya ada yang macet nih kayaknya. Kopling saya putus Pak. Iya
Pak, lagi di gedung air, lagi Gear juga jalan. kemarin kayak saya lihat gearnya Nah, bermasalah makanya ya. kalau gear masih bisa diakalin dan tapi udah diganti sekarang. Udah diganti. Cuma kemarin itu tak terduga ya kalau kopling kemarin Iya. lagi jalan-jalan putus, Pak. Wah, Kopling gila. ya? Rasanya itu baru ospek beneran untuk pakainya di jalanan. Waduh, kopling putus ya kan. Megang 600 cc lagi. Wah, Terbang-terbang bahaya. Pak itu. Ada. Baik, kemudian kalau yang pakai mobil nih, kita himbau, kita ingatkan lagi kepada teman-teman, kepada masyarakat semuanya, pengemudi kendaraan bermotor, kalau pakai mobil pakai sabuk keselamatan untuk berupaya meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan. Karena jalan ini punya umum nih, Mas. Iya, bukan punya kamu saja. pribadi. Heeh. Punya umum berarti kan di umum itu kan banyak orang yang lain yang menggunakan, Iya. mempunyai hak yang sama menggunakan jalan tersebut. umum. Jadi kita harus memperhatikan atau beretika, menjaga etika, sopan santun, mematuhi peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan supaya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Kalau punya pribadi ya lain cerita, udah tapi lain ini cerita. jalan umum kan. Terabas aja lah ya kan kalau pribadi kan gitu. Ini kan umum kawan-kawan. Kita harus berbagi gitu. Ada lagi Pak yang mungkin kita ingin sampaikan? Apalagi ya? Sama satu lagi, Apa? kalau bisa untuk mobil kan tadi baru sabuk pengaman, Mm-mm. kondisi mobilnya juga dong. Oh ya sama kayak motor tadi iya, kan. mobil itu Kondisi lebih mobil. bahaya. Rem itu paling sensitif di dalam mobil Rem. ya. Bagus. Ah, Pinter ternyata ya, ya kan, Mas ini. nggak lucu pakai kita lagi jalan ya kan, kita remnya blong, ada razia di depan. Banyak korban kan. Jadi ya itu kawan-kawan, selain dari sabuk pengaman, kondisikan juga di dalam mobilnya itu bagaimana, kondisi fisik dari mesin mobilnya juga gimana. Terus satu Pak, saya pengen tanya, ini kan terjadi, ini gak apa ya kalau aku cerita, ada sedikit polemik nih. Kira-kira dalam satu mobil itu kalau misalkan tidak ada orang, boleh nggak dia nggak buka masker? Apa memang dalam satu mobil walaupun hanya satu orang dia pakai masker? Ya kita ini kan manusia ya Mas ya, ada sifat lupa. Sama Iya. kayak saya juga manusia biasa. Kadang ada sifat lupa. Alangkah sebaiknya kita menghimbau secara humanis, secara baik-baik. Ya termasuk saya juga. Iya. Ini hanya mengingatkan, walaupun cuma sendiri ataupun dengan bersama dengan kawan-kawan atau orang lain atau keluarga, Ya. tetap menggunakan masker. Untuk lebih baik gitu kawan-kawan ya. baiknya. Ya setidaknya kan ketika kita sendirian, setidaknya kita kan nggak tahu namanya virus ya. Ya, di Selip mana-mana nanti ada. ada yang datang kita carrier, nah itu yang kita takutin. Nah, kita jagalah keluarga kita baik-baik gitu loh, atau orang sekitar kita. Nah itu. Dan juga buat helm, aku mau tanya nih, kalau untuk helm nih kan sekarang rata-rata orang udah pakai masker semua nih. Iya. Gitu. Berarti udah bagus dong sosialisasinya. Ya. Iya. Tapi Ya, walaupun- kita ingetin lagi ya, tetap dong masker itu udah jadi syarat loh. Kalau nggak salah ya. Ya. Ya dulu kan nggak ada Pak ya pakai masker ya Pak ya. Ya. Nah, Ini baru pandemi ini. baru pandemi ini itu jadi syarat wajib harus plus gitu. Ya, Ada tambahan Pak? Nah, melanjutkan terkait penggunaan helm, wajib penggunaan helm menggunakan atau mengendarai sepeda motor, walaupun pakai helm full face nih. Iya. Nah, tetap pakai masker dalamnya. Nah, kenapa? Karena yang namanya virus itu kita tidak tahu kan. Betul. Benda virus itu adalah makhluk hidup yang paling kecil. Selip lewat masuk hidung kena. Jadi ya kita ulangin lagi, lebih baik sih sebenarnya daripada kena kita Ya. namanya lebih baik kita melindungi lah daripada kita kena. Jadi gitu kawan-kawan. Ya. Nah, kemudian selain daripada helm nih dan masker, kalau naik sepeda motor boleh nggak bertiga, lebih dari 2? Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Mas? Karena kan motor itu diciptakan hanya untuk satu penumpang. Wih, pinter. Iya cerdas bener kan banget. ya? Iya kecuali sepeda sih. Kalau sepeda ya kuat jerot-jerot aja goncengan bertiga. Sebenarnya juga nggak boleh sebenarnya. Sesuai dengan Kapasitas dari spek-speknya yang diciptakan oleh ilmuwan pabriknya. Ya. Kalau memang sepeda motor berboncengan berdua, Ya. pengemudi sama penumpang di belakang saja, ya sudah itu aja. Jadi nggak boleh lebih dari 2 orang. Kalau anak Pak, Ke anak sebaiknya 2 orang harusnya. Sebaiknya 2 orang. Ya, Karena terkait dengan keselamatan dan aturan undang-undang seperti itu. oke. Jadi Bapak ini menjelaskan secara Disarankan undang-undang. begitu ya. Oke. Disarankan harus begitu karena ini sudah diciptakan oleh ahlinya, sudah diteliti oleh ahlinya, memang kemampuan keseimbangan sepeda motor untuk 2 orang. Baik. Idealnya seperti itu. Oke. Kemudian ya tadi lupa ya, terkait tata cara atau tips menjalankan mengendarai kendaraan bermotor, tidak hanya siap kondisi fisik kendaraan, Melainkan apa tuh Pak? kondisi fisik badan kita. Iya, kalau Nah, kita juga nggak fit bahaya juga bawa motornya. ya. Nah, itu yang kita bilang tadi. Ya, jalanan kan milik umum.
nggak cuma kita. Jadi kita harus memikirkan orang lain juga. Jangan karena keteladanan kita merugikan orang sekitar kita. Jadi seperti itu. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak? Kalau dari saya kayaknya sementara cukup. Mungkin ada dari Mas ya? Dari Bang Mas Rizky Jomblo? intinya satu ya kawan-kawannya. Pokoknya kalau misalkan kalian nggak salah, jangan takut. Dan ini lebih ke arah humanity dan sosialisasi, bukan tindakan. Ya, itu yang harus ditekankan. Dan jangan lupa stay safe, jaga kesehatan bagi kawan-kawan semua. Dari bapaknya langsung memberikan kesempatan, dan terima kasih juga sudah mengundang Bro Rizky untuk, Terima kasih sudah datang. ya, memberitahu meluangkan kawan-kawan waktunya. semua. Siap gitu. Jadi ya, kita langsung berbicara kepada pihaknya langsung. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa di-share ya. Ya, share. Apalagi? Subscribe Subscribe dan like. Like terus habis itu. Dan juga ingat, saya juga mau ngasih juga satu pesan lagi. Selamat bertugas buat bapak-bapak yang di lapangan. Semoga Terima kasih, Mas. diberikan kesehatan. Mohon doa karena dan kerjaan dukungannya. di lapangan sangat riskan sekali kan. Ya, dari saya juga gitu seperti itu. Thank you dari Bro Rizky, Pak. Mungkin Bapak bisa menutup dari acara ini langsung. Oh, ya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi kepada bintang tamu kita yang terkenal ini. Saya grogi dari awal nih. Terkenal ya, mulai pindah ya. Semoga hal yang bermanfaat yang kami sampaikan bisa diterima. Ya, mohon bantuannya untuk dibantu di up Ya, ya. nanti di up. Sosialisasi dan himbauan kita. Pasti ini nonton anak motor semua kok. Iya, oh iya, yakin ya, betul. Tinggal yakin, lihatlah. Kan di abang bersimpungnya di motor. Saya tahu aja. Oke, thank you. Thank you. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.